Halo, kita jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang pengaruh regionalisme dalam arsitektur berkelanjutan. Topik ini menurut saya sangat menarik untuk didiskusikan karena ini menyangkut pada ranah kekayaan arsitektur kita, yaitu arsitektur tradisional yang dalam pokok bahasan ini identik dengan masalah regionalisme, karena regionalisme itu menyangkut masalah budaya berarsitektur. Nah, dalam pembahasan selanjutnya nanti saya akan memberikan presumpsi pendahuluan bahwa arsitektur regionalisme itu identik dengan arsitektur tradisional, karena di sana ada nilai-nilai yang memang menyangkut tentang nilai-nilai regionalisme. Nah, kalau video sebelumnya saya membahas tentang peranan regionalisme dalam perancangan arsitektur kontemporer, maka kali ini kita beranjak pada topik yang lain yang menyangkut pada sebenarnya juga menyangkut pada proses perancangan yang sekarang ini masih berlanjut, dan itu masuk dalam kisi-kisi kontemporer juga, arsitektur berkelanjutan ini, atau dalam kata bahasa asingnya sustainable architecture. Nah, ini menjadi penting ketika kita mau mengembangkan sebuah dunia arsitektur kita sendiri yang sebenarnya mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah kekayaan yang tidak dipunyai oleh di tempat lain, dan dengan jumlah arsitektur tradisional yang cukup banyak dan itu bisa tersebar di antara pulau-pulau di Indonesia, maka pada konteks ini kekayaan tersebut bisa jadi menjadi sebuah kebanggaan yang harus kita pelihara dan kita kembangkan secara terus-menerus untuk menjadikan itu menjadi sebuah ikatan, karena kebanggaan itu akan nanti menjadi sebuah ikatan yang mendorong kita untuk cinta tanah air. Nah, regionalisme sebenarnya banyak melekat pada konteks pada lokalitas, ya, lokalitas. Jadi sebuah regionalisme, pembahasan tentang regionalisme akan pasti banyak menyangkut masalah kebijakan lokal, ya, lokal identitas dan lain-lain seperti yang sebelumnya kita bahas pada video sebelumnya. Maka regionalisme sendiri menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk membuat sebuah community arsitektur yang bisa membanggakan dari kita sendiri, dari tanah air kita sendiri. Nah, kita coba lihat kira-kira ada beberapa gambar di sini nih, ya, yang di belakang saya. Di slide ini ada beberapa gambar yang mungkin kita bisa berdialog sebentar dengan gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini saya ambil dari cuplikan beberapa saja, ya, cuplikan beberapa saja arsitektur tradisional yang berkembang dan tumbuh di Nusantara kita. Kalau kita bisa melihat di sana
tampang yang sangat berbeda dan unik pada masing-masing tempatnya, pada masing-masing lokasinya, itu menjadikan sebuah kekayaan yang cukup menarik. Kalau kita katalogkan seperti ini, menjadi justru tambah lebih menarik lagi ya, bahwa kita itu sebenarnya kaya kan. Nah, kita mau mencoba untuk mendiskusikan atau membedah ini sebentar melalui saya, apakah sebenarnya pengaruh dari arsitektur tradisional ini atau regionalisme ini ya, terhadap arsitektur berkelanjutan. Apakah sebenarnya itu justru bertolak belakang, atau justru malah menjadi satu kontinum nilai yang sebenarnya sumbernya melekat pada arsitektur tradisional ini. Nah, nanti kita coba perlihatkan sebenarnya ketika kisi-kisi dari arsitektur berkelanjutan ya, arsitektur berkelanjutan itu kisi-kisinya sebenarnya ada beberapa komponen yang harus dipenuhi sehingga dia dianggap sebagai sustainable architecture. Jadi secara definitifnya, secara umum memang arsitektur berkelanjutan itu arsitektur yang responsif terhadap lingkungan ya, jadi tidak merusak lingkungan, jadi tidak mengeruk resource secara besar-besaran dan mengakibatkan habisnya energi dan rusaknya lingkungan, sehingga perputaran hidup ini tidak bisa mulus atau tidak bisa berkelanjutan. Nah, konsepnya nanti kita ukur apakah sebenarnya arsitektur tradisional itu justru bertolak belakang atau justru malah menjadi satu kontinum yang menjadi inti penggerak bahwa arsitektur berkelanjutan itu berjalan di sana. Kalau kita lihat gambar-gambar di sini, meskipun kita tidak bisa mengetahui secara konsep teoritiknya tentang arsitektur berkelanjutan, tapi kita dari satu sisi pun ini sudah merupakan sebuah kebanggaan dan kesenangan ketika kita melihat ruang-ruang ornamen yang dibentuk dan kemegahan yang ditampilkan oleh masing-masing arsitektur tradisional ini. Nah, apakah arsitektur tradisional itu memenuhi konsep keberlanjutan? Ya, ini pertanyaan besarnya di sini sebenarnya. Nah, kalau jawabannya nanti iya, ya berarti pengaruhnya cukup besar dan mungkin menjadi sebuah kontinum nilai yang sebenarnya yang dikembangkan dalam arsitektur berkelanjutan itu. Karena kalau kita lihat kelahirannya, memang arsitektur tradisional justru muncul sebelum adanya konsep-konsep modern tentang keberlanjutan itu ya. Jadi ini saya sinyalir malah justru bisa jadi arsitektur tradisional tersebut merupakan sumber inspirasi tentang theoretical arsitektur keberlanjutan pada saat sekarang ini yang menjadi tren untuk didiskusikan para perancang maupun ilmuwan. Kita coba telaah sebenarnya ya. Jadi arsitektur berkelanjutan ini konteksnya, kalau tradisional itu konteksnya sebenarnya ada 3 energi yang direspon untuk membangun sebuah komunitas arsitektur di sana, yaitu matahari, angin, dan air.
Nah, dari respon terhadap pengaruh-pengaruh ini itu menjadi sebuah konsepsi atau metode yang dikembangkan ya dari lingkungan awal ini, ya sinar panas kemudian lain-lain, menjadi sebuah tantangan awal yang kemudian dijadikan sebuah kultur ya, kultur. Nah, kultur awal ini nanti akan berkembang terus gitu ya. Sedangkan tantangan satunya juga berkembang terus ya. Jadi ya kultur sekarang ini mungkin arsitektur berkelanjutan itu juga tumbuh dari kultur awal nih yang dari arsitektur tradisional. Kalau pemandangan saya seperti itu. Nah, kita coba lihat apa yang disyaratkan oleh RIBA. RIBA ini bukan itu ya, bukan RIBA yang itu, tapi Royal Institute of British Architects. Jadi standar RIBA itu mengenai sustainable architecture itu ada dibagi dalam beberapa. Ini kita lihat dalam teori modernnya seperti ini. Nanti kita ukur apakah tradisional itu juga memenuhi. Jadi ada land and ecology, kemudian community, health, kemudian material, energy, water. Jadi tanah dan lingkungannya seperti apa, kemudian komunitas, ya komunitas itu berarti kelompok-kelompoknya, kesehatan, kemudian material bangunan, kemudian energi yang digunakan, kemudian air. Jadi menyangkut ini sudah dari 3 tadi mungkin sudah kalau 3 tadi dalam konteks resource-nya ya, matahari, angin. Nah, tapi kalau ini dalam konteks konsep penanganan arsitektur yang berkelanjutan itu seperti ini, dibagi menjadi 6 itu kalau menurut RIBA. Nah, satu persatu coba Anda bisa lihat di sana, tapi saya akan memberikan gambaran besarnya saja supaya lebih mudah sambil Anda membaca itu. Saya kasih gambaran besarnya bahwa land and ecology, tanah dan lingkungannya, di situ disebutkan apakah menggunakan lahan yang tidak, yang terlantar itu harus digunakan sebaiknya digunakan ya. Penggunaan lahan yang terlantar tidak boleh ada yang jadikan lahan itu menjadi produktif. Kemudian dalam sisi bangunan itu tidak perlu membangun baru, tapi kalau ada bangunan yang lama bisa digunakan kembali atau direnovasi kembali. Kemudian tentang kepadatan ya dalam satu lingkungan, kemudian pengelolaan lanskap, transportasi menggunakan yang umum tidak pribadi, rute berjalan kaki, kemudian efek iklim mikro. Nah, ini pengelolaan tanah dan lingkungannya seperti itu. Nah, apakah di arsitektur tradisional juga mengalami hal tersebut? Kita bisa lihat satu persatu itu dengan, atau salah satunya yang bisa menjadi contoh pengelolaan lingkungan dan tanah itu. Pada arsitektur tradisional itu mereka sangat concern untuk mengatur wilayah tersebut dengan memaknai pada masing-masing dengan fungsi yang berbeda-beda. Bahkan cara menata pun juga mereka mempunyai aturan tersendiri, sehingga pada setiap titik di lahan lokasi arsitektur tradisional itu mempunyai komponen pengelolaan yang cukup bagus, yang cukup baik, di mana harus menempatkan halaman, kemudian di mana menempatkan untuk ruang privasi tersendiri, kemudian di mana untuk menempatkan ruang ibadah, di mana menempatkan bahkan pada beberapa
pemukiman komunal tradisional itu lebih jelas lagi dalam satu kelompok-kelompok yang penting. Itu betapa mereka sangat peduli terhadap lingkungannya dan tidak melakukan penebangan sembarangan. Kalau mau membangun rumah pun secara ekologi dia memperhitungkan, jadi tanaman yang umurnya berapa itu baru dipotong. Yang masih belum memenuhi syarat untuk digunakan ya mereka tidak akan menggunakan ya. Kayu-kayu yang digunakan, kemudian motongnya dari arah mana sampai kemana itu mereka atur. Itu betapa mereka sangat concern terhadap lingkungan, ya, peduli sekali terhadap lingkungan, ya, dan itu berbeda sekali kalau memang eksploitasi yang terjadi pada saat ini, ya, dan akibatnya orang harus bisa menerima akibatnya dari kondisi yang seperti itu. Pengguna efek mikro itu diperhitungkan sekali kalau di arsitektur tradisional. Mereka kalau di tropis ini ya, khususnya di kita itu banyak sosoran yang panjang-panjang. Itu karena arsitektur kita itu sebenarnya konsepnya pernaungan ya. Pernaungan itu berarti kita bernaung di bawahnya. Ya. Bangunan itu tempat untuk bernaung. Ya, tempat untuk bernaung. Bernaung dari apa? Dari sinar matahari, dari hujan. Jadi kita tidak memerlukan direct solar ya, sinar matahari langsung yang terlalu banyak. Ya, karena kita melimpah di daerah tropis ini. Makanya kalau kita lihat di bangunan-bangunan arsitektur tradisional kita itu atapnya semua panjang-panjang ya, lebar-lebar dan badannya di tengah ya, lebih kecil, sehingga badan ini ternaungi oleh atap. Ya, semua atap di kita itu menaungi badan. Bahkan ada yang atapnya sampai tanah itu ya, seperti yang di Honai dan di Lombok itu beberapa, di Flores itu ya, bangunannya seperti kerucut itu sampai bawah. Ya, itu betapa mereka benar-benar menyesuaikan dengan lingkungannya, dan menggunakan atap, mengambil bahan atap itu juga diperhitungkan. Nah, ini land, memilih tanah pun, memilih tempat untuk membuat rumah pun itu juga diperhitungkan di kita. Kalau di Jawa itu ada primbon dan lain-lainnya yang bisa mengatur beberapa aturan-aturan yang harus diikuti untuk membangun rumah. Harus naik apanya dulu, ini dan lain-lainnya. Secara detail itu menunjukkan mereka sangat concern terhadap tanah dan lingkungannya. Kemudian ini bukti satu, arsitektur tradisional sudah membuktikan itu ya, tentang komunitas, ya, community, kelompok. Di sana dijelaskan bahwa sebuah arsitektur yang berkelanjutan itu didasarkan pada konsep community. Jadi ada proses diskusi, konsultasi dengan masyarakat lokal ya, seperti yang saya videokan pada pembahasan yang kemarin tentang peranan regionalisme dalam rancangan kontemporer yang mengambil Hasan Fathy sebagai contohnya. Itu juga menyangkut masalah konsultasi dengan masyarakat lokal. Dari diskusi yang dari ide-ide itu muncul dari sebuah komunitas yang menempati ya. Jadi mereka menjadi sebuah subjek yang bisa mengatur rumahnya mereka sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi alienasi terhadap apa yang dibangun sendiri ya. Nah, kemudian konsepnya juga mix sebenarnya. Di situ disebutkan di ini konsepnya mix development, kemudian kontribusi terhadap ekonomi dan sosial dengan baik
ya, menjadi sebuah komunitas, karena ini nanti mereka yang menempati, sehingga harus berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan peningkatan hubungan sosialnya. Jadi jalan itu, kalau kita bahasan yang kemarin, jalan itu bukan, kalau dibahas kemarin itu, bahwa itu bukan hanya tempat untuk orang bertransportasi, tapi juga untuk berkomunikasi secara sosial di sana ya. Ada anak bermain juga kadang-kadang juga, kemudian tempat untuk berhenti jualan dan lain-lainnya. Yang intinya bahwa di sana terjadi sebuah komunikasi sosial yang menjadi sumbangan dari sebuah pengelolaan budaya di komunitas tersebut. Kemudian area yang lebih luas dari ruang fasilitas visual, ya. Jadi ruang-ruang itu ini menyangkut masalah komunikasi sosial. Banyak ruang-ruang yang digunakan untuk komunikasi sosial. Jadi banyak area-area luas yang di luar ruangan, yang di luar bangunan itu yang bisa dan di arsitektur tradisional itu jelas ya, mana area-area berkumpul dan berkomunikasi secara sosial. Bahkan kita bisa melihat jelas di arsitektur Madura atau arsitektur orang Baduy dan lain-lainnya. Itu ada ruang-ruang yang spesifik dan banyak, sebagian besar begitu ya. Ada ruang-ruang komunal yang memang yang disediakan dan dibangun di sana. Jadi sehingga membangun sebuah kualitas sosial, hubungan sosial yang bagus, yang baik ya. Kemudian keunggulan estetika, usaha kolaboratif yang melibatkan semua profesi ya. Ini kalau menurut saya keunggulan estetika, mana yang arsitektur kita yang tidak unggul dalam hal estetika, arsitektur tradisional kita. Semua menyangkut estetika sudah memenuhi syarat, dan itu menjadi sebuah keunikan, karena konsepnya estetik itu pasti unik ya, pasti unik. Nah, karena keunikan ini yang bisa membantu. Kemudian kolaborasi dari semua profesi ya, hampir semua tradisional. Arsitektur tradisional itu semua didasarkan pada kemampuan gotong royong untuk melakukan membangun ini ya. Jadi dalam hal ini pun ya, kalau kita lihat dalam konteks community ini, arsitektur tradisional sudah memenuhi syarat ya, sudah oke lah ya. Kemudian masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini kalau kita coba cek di banyak arsitektur tradisional itu, mereka sangat memperhitungkan, contohnya rumah tradisional aja ya. Rumah tradisional itu dari atap, kemudian badannya yang pelapis selubungnya bangunan itu, kemudian bawah, itu semua memperhitungkan masalah 3 resource tadi yang saya sebutkan di awal. Matahari ya, matahari mereka dengan banyak pernaungan, kemudian angin, banyak porositas bangunan ini, lubangannya, maksudnya lubangan yang bisa memberi penghawaan ke dalam ruangan. Nah, di arsitektur tradisional itu sangat terasa ya masalah penghawaan. Karena apa? Karena di daerah kita adalah tropis lembab, hangat lembab ya, sudah panas hangat itu, kemudian juga lembab dan itu tidak mengenakan. Satu-satunya cara untuk membantu penguapan ya, karena lembab itu kan kelembaban tinggi itu berarti kadar air di udara kita kan cukup tinggi. Kalau salah satu caranya yang bisa membantu ya dengan adanya penghawaan, angin ya, angin. Dan angin itu diakomodasi dalam arsitektur tradisional. Kalau Anda
coba ya, contoh sederhananya yang bisa mungkin masih bisa dicapai, itu rumah-rumah yang tradisional yang ada di daerah rural ya, daerah pedesaan. Itu mereka yang masih menggunakan dinding dari anyaman bambu itu. Kalau kita lihat bahwa anyaman bambu itu, atau gedek bahasa Jawanya ya, sesek, itu banyak lubangnya di sana ya, banyak ventilasinya, meskipun kecil tapi merata. Nah, ini sebenarnya mempunyai porositas yang besar ya, jadi bisa memasukkan aliran udara yang cukup bagi ruangan, dan itu terasa akan dingin di dalam kalau malam. Dan kalau siang juga memberikan sumbangan untuk penguapan itu ya, karena anginnya yang cukup mencukupi, yang membantu penguapan. Hangat lembab itu tidak enak ya, bukan hanya lembab saja tapi di daerah kita itu, tapi juga hangat lembab. Nah, jadi temperatur rata-rata tinggi di atas 18-25 derajat. Nah, ini betapa di arsitektur tradisional itu mereka sangat memperhitungkan ya, memaksimalkan natural light ya. Kalau di rumah-rumah dulu pasti ada itu lubang-lubang di atas, ataupun banyaknya menggunakan lingkungan sebagai cahaya. Tapi dibedakan ya, cahaya dengan sinar matahari langsung ya. Jadi sinar matahari langsung itu, karena sinar matahari langsung itu juga membawa panjang gelombang ultraviolet yang bisa memanaskan ruangan. Yang dimaksud sini adalah natural light, pencahayaan alami. Dalam hal ini sebenarnya dari 3 resourcing tadi, air, juga kemudian angin dan kemudian matahari, itu pengelolaannya cukup membuat sehat di dalam ruangan ya. Nah, kemudian material itu sebagai contoh, semua arsitektur tradisional itu menggunakan material alam. Sebenarnya konsep dari pengelolaan material ini mereka jauh lebih maju daripada kita sendiri yang sekarang ini, karena kita sekarang lebih banyak dibutakan dengan masalah komersialisasi, sehingga masalah nilai-nilai itu tentang pengelolaan alam ya, ekologi itu jadi rendah. Ini berhubungan dengan material ini. Jadi pengambilan eksploitasi material itu besar-besaran sampai merusak pada ekologi. Kalau yang dulu material-material itu semua juga sumber dari alam, cuman mereka mengambil memang sesuai siklus dari alam ya, siklus dari alam. Jadi mereka bersahabat dengan alam, untuk mengambil pun itu juga ditentukan. Bahan-bahan yang diambil itu sudah diverifikasi bahwa ini bisa dipakai karena sudah tua dan lain-lainnya bisa dipakai, yang muda tidak dipotong ya. Kalau sekarang ya karena itu tadi, karena sudah ada kapitalisasi dan komersialisasi di sana, akhirnya ya banyak yang tidak. Nah, di sini jauh lebih unggul pada pengelolaan material juga di arsitektur tradisional. Ya, ini arsitektur tradisional yang kita maksud adalah arsitektur tradisional pada masanya ya, pada aslinya ya, bukan yang dibangun sekarang. Pengelolaan energi tentunya berhubungan dengan masalah material dan kesehatan dan pengelolaan ekologi tadi. Kalau itu memenuhi persyaratan ya, tentunya pengelolaan energi ini jauh juga ikut menjadi memenuhi ya. Water juga begitu. Orang dulu kalau mengambil pun air itu juga memperkirakan dari tempat-tempatnya, kemudian penggunaan airnya,
mana yang daerah tinggi, mana daerah jadi tidak menutupi permukaan tanah itu dengan sesuatu yang tidak bisa menyerap ya. Jadi daya serapnya tinggi dengan memperbanyak tanaman di sekitarnya, berarti juga penyerapan sudah jadi cukup tinggi, dan pengelolaan air ya, yang siklus pengelolaan air jadi lebih bagus. Penggunaan air juga disesuaikan, tidak dieksploitasi, karena adanya industrialisasi dan kaum kapitalis ini, maka muncul konsep-konsep tentang arsitektur berkelanjutan. Padahal kalau kita lihat ini sudah banyak dilakukan oleh arsitektur tradisional yang sudah kita kenal itu. Jadi kalau kita pelajari secara lebih mendalam, kita akan tahu benar bahwa arsitektur tradisional kita sangat arif terhadap lingkungan ya. Nah, McLean sendiri, salah satu ilmuwan ini komponen-komponen ya, kalau tadi menurut Riba ya, ini McLean ini juga memberikan panduan tentang aspek-aspeknya yang dikelola itu. Kalau mau sustainable itu ya daylighting, indoor air quality, passive solar heating ya. Daylighting itu berarti pencahayaan ya. Pencahayaan Anda bisa, kalau Anda mau memperdalam masalah yang ini lebih spesifik tentang pengelolaan ya, ini Anda bisa ikuti video saya yang lainnya yang berkonteks pada fisika bangunan ya. Nah, daylighting ini pencahayaan ya, pencahayaan alami itu harus diusahakan. Di negara kita memang yang dibutuhkan cahaya itu sangat melimpah ya. Cahaya itu sangat melimpah. Ya, sinar matahari itu yang dibawa itu adalah panas yang ultraviolet itu dan cahaya ya. Nah, cahaya. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya cahaya yang direct. Panas ini tidak kita butuhkan karena kita sudah terlalu melimpah panas itu. Panas itu tidak hanya pada proses radiasi saja langsung, yang proses radiasi langsung kita hindari. Karena itu akan banyak menyumbang pemanasan atau kenaikan temperatur pada permukaan bumi. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya daylighting, itu ada pencahayaan siang hari itu. Makanya kalau yang bagus membuat bukaan itu penaungannya lebar ya, sosorannya lebar-lebar, sehingga yang seperti dilakukan oleh arsitektur tradisional itu. Kemudian bukaan tuh yang kena direct solar mungkin hanya dibatasi saja jam 7 sampai jam 10 itu bagus. Lain itu sudah ternaungi semua dengan komponen bangunan yang lainnya, sosoran, atap dan lain-lain. Indoor air quality ya, kualitas udara di dalam ini juga diperhitungkan. Kalau kita mau baik ya, daerah tropis kita itu yang paling bagus memang dikelilingi oleh vegetasi ya, dan kita, lingkungan kita, ekologi kita sudah menunjang itu sebenarnya. Jadi kalau kita menanam itu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit untuk menanam vegetasi itu, karena mudah tumbuh ya di tempat kita itu, dan itu harus kita manfaatkan untuk menjadikan indoor quality, air quality ini lebih bagus ya, karena banyak O2 yang bisa kemudian passive solar heating berarti itu tadi memanfaatkan pengelolaan temperatur itu dengan menggunakan potensi-potensi lingkungan ya. Yang kita butuhkan di dalam bangunan itu pendinginan, karena temperatur itu cenderung naik tinggi kalau di tempat kita di tropis lembab itu ya.
temperatur cenderung tinggi. Jadi yang kita butuhkan adalah pendinginan, penurunan temperatur. Nah, penurunan temperatur itu bisa dengan penghawaan alami yang memasukkan udara dingin ke dalam bangunan, ya termasuk itu ya, dengan menanam vegetasi di sekitarnya. Nah, kemudian kita memperhatikan arah angin yang ada ya. Orang-orang dahulu tradisional cukup peduli dengan iklim mikro tersebut, seperti itu ya. Nah, termasuk natural ventilasi ini, jadi penghawaan alami ya, penghawaan alami ini yang berhubungan dengan untuk mendinginkan ruangan. Energi efisiensi, karena semua itu dicapai maka energi efisiensinya juga berjalan, termasuk embodi energi waktu pengelolaan ya, pengelolaan operasionalnya, construction was minimization ya, minimize, jadi meminimalkan buangan konstruksi ya. Jadi jangan sampai berlebihan untuk menggunakan material konstruksi ya pada waktu pembangunan, juga air, penggunaan air dan lain-lainnya dan seterusnya. Nah ini meskipun jadi kalau kita lihat dari McLean ini juga aspek tradisional mereka memenuhi meskipun dalam konteks yang mendasar sekali ya, yang kasusnya tidak sama dengan posisi sekarang, tapi bahwa prinsipnya secara prinsip bahwa ini juga sudah dilakukan sebenarnya, justru menjadi konsep dasarnya di arsitektur tradisional. Coba kita lihat gambar yang ada di belakang saya ini. Jadi ini arsitektur Bali. Mereka bagaimana mengatur kewilayahan, lokasi, ekologinya itu di mana sumurnya, tempat. Mereka membagi-bagi dengan, karena ciri khas dari arsitektur kita itu adalah selain wujudnya ya, itu ada maknanya di sana, pemaknaan. Jadi mereka memaknai sebuah tatanan tertentu untuk membuat sebuah bangunan atau sebuah karya. Itu betapa tingginya mereka mempunyai ilmu tentang itu, yang mungkin sekarang sudah tidak banyak untuk digunakan pada bangunan-bangunan modern. Mereka sudah menata bagian tempat suci itu di mana, kemudian tempat balik untuk ini, kemudian sumur, dapur itu di bagian nista dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari sisi ekologi mereka juga mempunyai patokan tersendiri kemana arahnya dari kalau kita membangun ya, bangunan. Dari sisi tektonika mereka juga mempunyai teknik tersendiri, strategi tersendiri ya, yang dirupakan dalam teknik-teknik yang detail. Mereka juga mengatur bagaimana ketinggian ini terhadap orang dan lain-lainnya. Kemudian posisi-posisinya ini. Kalau kita lihat semua ini tertata, dan ini menyangkut siklus alam ya, menyangkut siklus alam. Jadi kearifan lokal itu benar-benar muncul di sana dan dibangun berabad-abad untuk menjadi sebuah konvensi yang dilakukan menjadi sebuah budaya. Ini di Bali mungkin sekarang masih juga di antara terbangunnya bangunan-bangunan baru itu masih di Bali masih banyak terpelihara ini, karena komunitasnya cukup besar yang masih concern untuk itu, dan budaya melekat di pengelolaan ini ya, pengelolaan. Demikian juga dengan bangunan di arsitektur tradisional Jawa. Itu kalau aslinya ya, kita bicara aslinya, mereka juga sangat concern dengan masalah kearifan lokal, dari kepedulian terhadap siklus alam. Semua diperhitungkan di mereka pada waktu menata bangunan dan membuat komponen-komponen massa yang ada
ya, termasuk arah hadap, ketinggian dan lain-lainnya. Jadi kalau kita resume sebentar dari, kita simpulan sebentar dari beberapa tadi, bahwa konsep-konsep dari arsitektur berkelanjutan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh arsitektur tradisional, yang notabene itu adalah cerminan dari sebuah regionalitas yang ada. Jadi menurut Anda, itu perlukah regionalisme itu menjadi sebuah konsep yang harus dikembangkan? Nah, pertanyaan besar ini cukup Anda jawab dengan karya-karya Anda yang berkecimpung dalam merancang arsitektur atau masih dalam proses pembelajaran arsitektur. Itu kira-kira simpulan sederhananya seperti itu dari. Nah, kalau bisa saya berikan komentar di akhir ini, bahwa sebenarnya justru regionalisme itu adalah inti dasar dari konsep-konsep arsitektur berkelanjutan. Jadi istilahnya, karena regionalisme yang dalam konteks ini ada arsitektur tradisional itu justru adalah sebagai sumber dari keilmuan arsitektur keberlanjutan itu sendiri. Nah, karena arsitektur berkelanjutan itu dimunculkan karena adanya masalah-masalah yang mulai tidak terkendali dalam pengelolaan lingkungan dan lain-lainnya akibat pengelolaan bangunan ini. Nah, sedangkan regionalisme sendiri dalam hal ini arsitektur tradisional sudah tumbuh dengan nafas seperti itu, ya, yang hilang ketika ada komersialisasi dan kapitalis yang berjalan secara besar-besaran. Tugas saudara semua sebagai perancang untuk membangun regionalisme ini menjadi sebuah tatanan baru untuk merancang, sehingga bisa menimbulkan Anda sudah tidak perlu sibuk atau ribut-ribut lagi untuk berbicara secara tematik tentang arsitektur berkelanjutan, karena di sana adalah kontinum sebenarnya adalah di arsitektur tradisional. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya yang lebih menarik. See you.